Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui channel ini setiap hari kami akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami untuk saat ini saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Matius pasal yang ke-14, mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-33, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana mengatasi badai hidup. Adakah saudara saat ini yang mengalami di mana saudara merasa badai sedang menerpa kehidupan saudara? Saudara merasa bahwa ada masalah persoalan yang sedang menerpa kehidupan saudara, dan terasa saudara sedang dihadapkan kepada badai kehidupan. Nah saudara, saat ini kita akan belajar bagaimana supaya saudara bisa menang mengatasi badai. Bagaimana supaya saudara bisa berhasil melewati badai demi badai kehidupan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Yesus berjalan di atas air, di mana satu kali perahu dari murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan pada waktu itu murid-muridnya sedang ketakutan, sedang dalam situasi yang sulit,
sedang dalam situasi yang menakutkan. Tetapi dalam situasi itu, saudara, datanglah Yesus ke sana. Datanglah Yesus mendapatkan mereka. Karena dikatakan bahwa Yesus melihat mereka sedang mengalami angin sakal itu, sedang mengalami badai itu, sehingga ia datang kepada mereka. Waktu dia datang kepada mereka, memang waktu itu karena mereka salah berpikir, mereka ketakutan. Padahal Yesus datang kepada mereka supaya mereka tenang. Karena dikatakan di ayat yang ke-27, saudara, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi saudara, Yesus datang kepada murid-muridnya saat mereka menghadapi badai, saat mereka menghadapi situasi yang sulit, dan Yesus datang supaya mereka tenang. Karena dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah saudara, Yesus mau murid-muridnya tenang, sekalipun badai masih ada, karena dia ada di situ. Nah tetapi dikatakan tadi, bahwa di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Yang ada pada waktu itu, ketika mereka menghadapi badai, itu saja sudah berat. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka malah menjadi ketakutan. Padahal kedatangan Yesus ingin memberi ketenangan dan kedamaian. Nah pertanyaannya, kenapa mereka takut waktu itu? Karena mereka tidak mengenal Yesus, malah mereka berkata itu hantu. Jadi saudara, pada waktu itu kenapa mereka ketakutan saat menghadapi badai? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus datang mau membawa damai, ketenangan, ketentraman, sekalipun badai sedang mereka hadapi. Saudara, saat ini saya mau kita merenung bersama. Dalam badai hidup yang kita hadapi, saudara harus sadar bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Sama seperti dia ketika melihat murid-muridnya, mereka sedang mengalami badai, dia tidak tinggal diam. Dia datang menghampiri mereka. Dia datang menolong mereka. Dia datang untuk menyelamatkan mereka. Demikian juga hari ini, apapun masalah, tantangan, persoalan, badai yang sedang saudara hadapi, Allah tidak tinggal diam. Dia datang untuk membawa ketenangan kepada saudara. Dia datang berkata, tenanglah, aku ini. Tetapi saudara, seringkali orang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan peduli dan dia tidak tinggal diam. Seringkali orang ketakutan, saudara, penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus datang memberi damai, memberi ketenangan. Jadi pada waktu itu badai masih ada, Yesus hadir di situ, badai masih ada. Ketika dia berkata kepada mereka juga, tenanglah, aku ini, badai masih ada. Hari ini pun ketika saudara menghadapi badai dalam kehidupan saudara, saat badai itu masih ada, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tuhan hadir di sana. Dan dia berkata kepada saudara, tenanglah. Sekalipun badai masih ada, dia mau saudara tenang, damai, tentram dalam menghadapi badai kehidupan. Sekalipun badai itu masih ada. Dan dia mau kita mengatasi badai itu. Dia mau kita menang atas badai itu. Nah kita lihat dalam kisah selanjutnya saudara, di mana di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau suruhlah aku berjalan, datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu itu Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang berjalan di atas air. Artinya singkat ceritanya begini, masalah yang dihadapi pada waktu itu adalah badai yang sedang menerpa. Lalu kemudian singkat cerita, waktu itu Petrus sempat berjalan di atas air dan menghadapi badai dan menang atas badai karena dia berjalan di atas air. Bayangkan saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi hanya Petruslah yang pernah mengalami kedahsyatan berjalan di atas air. Artinya dia pernah mampu menghadapi badai,
dia pernah bisa berjalan di atas air. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sehingga pada waktu itu Petrus bisa berjalan di atas air? Nah, kita akan lihat bersama untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita juga bisa berjalan mengatasi badai kehidupan kita. Yang pertama, ketika Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi waktu itu ketika Petrus berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air kalau memang Engkau itu." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Dan Petrus turun. Sesuai dengan perintah Yesus, Petrus turun dan berjalan di atas air. Saudara, sekalipun hanya sebentar, tetapi Petrus pernah turun dan berjalan di atas air dan mengatasi badai. Kenapa? Pada saat itu ada satu kesempatan dia mampu melangkah. Dia mampu mengatasi badai. Yang pertama, dia berani, saudara. Dia berani melangkah. Dia berani sesuai dengan perintah firman Tuhan. Sekalipun di depannya ada badai, sekalipun di depannya ada air, ada laut yang bisa menenggelamkan dia, dan ada badai yang menggoncang-goncang, ada gelombang dan sebagainya, tetapi karena ada perintah dari Tuhan, dia melangkah. Sekalipun hanya sebentar, saudara, tetapi Petruslah yang pernah mengatasi badai dan bisa melangkah berjalan di atas air. Kenapa? Karena pertama, dia berani bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Kalau saudara mau menang mengatasi badai hidup saudara, saudara harus berani melangkah seturut firman Tuhan. Mengabaikan badai yang sedang menerpa, mengabaikan laut yang sedang bergelora, mengabaikan laut yang dalam, saudara. Yang harus saudara dengar, yang harus saudara taati adalah firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara mau mengatasi badai kehidupan, melangkahlah seturut firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, saudara, yang kedua, peristiwa yang berikutnya terjadi adalah pada waktu itu, saat dia sudah berjalan di atas air, mulai dia fokus kepada apa yang dia rasa, yaitu ada badai. Mulai perhatiannya teralihkan, ada angin yang kencang, ada gelombang yang besar. Dan ketika dirasakannya itu, dilihatnya itu, saudara, dia mulai takut. Padahal di sana ada Yesus. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada masalah dengan badai, saudara. Tidak ada masalah dengan angin kencang, tidak ada masalah dengan gelombang, karena bumi pun dia yang ciptakan. Tetapi pada waktu itu Petrus ketakutan. Itu bukti kurangnya iman. Kenapa dia takut? Karena dia belum sepenuhnya beriman sungguh kepada Tuhan yang sedang ada di hadapannya, kepada Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan pada waktu itu, saudara, saat dia mulai takut, dikatakan bahwa dia mulai tenggelam. Saat ketakutan menguasai kita, saat itulah badai hidup, saat itulah masalah hidup semakin menenggelamkan kita. Tetapi untungnya pada waktu itu, yang ketiga yang dilakukan oleh Petrus adalah dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Setelah dia mulai tenggelam, mulai dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan saat itu dia ditolong lagi. Artinya apa, saudara? Teruslah minta tolong di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia diangkat lagi ke atas dan badai kembali dikalahkan. Nah, saudara,
Hari ini kita sudah belajar bagaimana kita mengatasi badai. Yang pertama, berani melangkah seturut firman Tuhan. Yang kedua, jangan takut, tetap percaya. Yang ketiga, tetap berseru kepada Tuhan untuk kita tetap bisa mengalahkan badai. Lakukan itu dalam kehidupan saudara, terapkan itu dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat saudara ada di atas badai. Saudara mengalahkan badai kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara saat kita akan menaikkan doa-doa kita bersama. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap siapkan hati dan pikiran saudara dalam iman bahwa Tuhan mendengar kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan, mari datang kepada Dia. Mari datang berserah kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan percayalah bahwa di dalam Dia saudara akan menemukan jalan keluar. Ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi saudara, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan saudara dan datang kepada Dia dengan penuh iman. Saat ini saya rindu berdoa bagi segala pergumulan saudara. Saya rindu menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang bersepakat bersatu hati di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu berdoa buat segala pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, penyakit atau apapun itu yang saudara alami secara khusus saat ini. Mari naikkan, serahkan itu kepada Tuhan. Serukan itu, ucapkan, ungkapkan itu di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan percaya Dia Allah pasti bertindak dalam kehidupan saudara. Dan saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup mereka. Tuhan yang kiranya menolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saat ini mereka mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Pergumulan khusus mereka pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu Bapa. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan campur tangan dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan anak-anak-Mu. Nyatakan campur tangan-Mu, menyatakan memberi jalan keluar, menyatakan mujizat, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi saat ini, Tuhan yang menolong setiap mereka. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, Allah yang peduli bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus buat kesehatan saudara, supaya Tuhan memberikan kesehatan selalu bagi saudara, supaya saudara bisa produktif, saudara bisa bekerja, saudara bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Biarlah Tuhan mengerjakan kesehatan bagi saudara. Dan saya juga mau berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit,
supaya saudara mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit saudara, datang kepada Tuhan. Mari saudara serahkan kehidupan saudara, kesehatan saudara, pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan saudara. Mari berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kesehatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Bersyukur jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, dan biarlah Tuhan yang terus bekerja memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, menjaga kesehatan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Syukur bagi-Mu, terima kasih Tuhan buat keadaan yang kami alami saat ini. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kekuatan. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami kesehatan. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, hamba berdoa, hamba berseru kepada-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Yesus. Saudara, mulai sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, serukan kesembuhan daripada Tuhan, dan percaya Dia akan campur tangan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan kiranya nyatakan campur tangan-Mu. Sembuhkan tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan campur tangan-Mu dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah tubuhnya Bapa, jamah tubuhnya, normalkan kadar gula dalam darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan melakukan mujizat. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang terlalu tinggi, dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan kiranya menormalkan kolesterolnya ya Tuhan. Jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol saat ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga permohonan doa tentang anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Bapa di sorga, tolong anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin sudah ada yang mengalami stres karena asam lambung ini. Ada yang mengalami anxiety, kecemasan, ketakutan, tidak bisa tidur, yang diakibatkan oleh asam lambung ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan, jamah pencernaannya. Dalam nama Yesus, normalkan produksi asam lambung dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami hipertensi. Tuhan tolong, normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang mengalami hipertensi, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan mungkin ada yang sudah mengalami stroke karena hipertensi, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker apapun itu ya Tuhan, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu
Nyatakan belas kasihan-Mu, rangkul anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sembuhkan tubuh mereka. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Tuhan cabut dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara besar, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan Bapa, sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Mereka sedang berseru kepadamu, mereka sedang memohon mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan kerjakan pemulihan, Tuhan kerjakan penyembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal. Tuhan jamah ginjalnya Tuhan, dan pulihkan ginjalnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mereka yang mengalami sakit jantung ya Tuhan, apapun penyebabnya, apapun bentuk penyakit jantungnya, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan perkara besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, dalam nama Yesus Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker getah bening, Tuhan campur tangan. Ada begitu banyak permohonan juga untuk mengalami kesembuhan dari kanker getah bening. Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan tolong. Tuhan tolong Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami percaya akan banyak kesaksian yang muncul ya Tuhan, ketika Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan dan iman mereka dibangkitkan ketika mereka mendengar bahwa saudara mengalami mujizat, dan mereka juga pasti akan mengalami mujizat. Saat ini alami mujizat daripada Tuhan. Kalaupun mungkin nanti atau esok hari saudara mengalami mujizat, jangan lupa saksikan saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pekerjaan saudara, biar Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Serahkan pekerjaan saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam pekerjaan saudara, supaya Tuhan memberkati saudara, memberkati karir saudara, memberkati ekonomi saudara melalui pekerjaan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, hamba serahkan para petani ke dalam tangan Tuhan. Berkati para petani ya Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka kerjakan, biar semuanya itu bisa berjalan baik, semuanya itu bisa menghasilkan ya Tuhan, bisa berhasil dalam nama Yesus. Berkati para petani dan berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu bagi para petani dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Engkau Allah yang menjadi penolong mereka. Engkau Allah yang menuntun mereka, mendampingi kehidupan mereka. Dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Berkati para buruh, berkati juga para honorer ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai honorer. Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan biarlah Engkau campur tangan dalam karir mereka. Berkati anak-anak-Mu para honorer ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai di instansi apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Para pegawai dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam bisnis dan perusahaan mereka, dalam bisnis dan pekerjaan mereka. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga menopang anak-anak-Mu yang bekerja di bidang kesehatan, para medis. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka di masa pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu para medis dalam nama Tuhan Yesus. Dokter-dokter, perawat, bidan, semuanya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga para pejabat di negara ini Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya dalam kehidupan mereka, untuk mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, untuk kemajuan dan perkembangan bangsa ini. Dalam nama Yesus, para PNS juga Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan bagi para PNS. Dalam nama Yesus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, TNI Polri, berkati mereka dalam menjaga keamanan, stabilitas bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Tuhan tolong memberkati para TNI Polri Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan. Tuhan juga yang tetap memelihara, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini ada dalam kondisi pengangguran. Oleh karena kondisi dan keadaan yang ada saat ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Buka jalan bagi anak-anak-Mu untuk bisa bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kiranya memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Biar melalui pekerjaan mereka, ekonomi mereka dibangkitkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan juga yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga studi anak-anak-Mu yang masih ada dalam pendidikan. Tuhan campur tangan dalam studi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati masa depan anak-anak-Mu, Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini doa kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami dengan bersepakat, dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman. Saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan dalam segala pergumulan saudara. Saya percaya renungan malam hari ini, doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan video baru dan kami akan terus mendukung saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Maju terus dalam Tuhan, kuat terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.